Garuda Indonesian Flight 421 adalah penerbangan domestik berjadwal yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Memiliki rute penerbangan dari Bandar Udara Selaparang Kota Mataram ke Bandar Udara Adi Sucipto, Yogyakarta. Pada tanggal 16 Januari 2002, terjadi kecelakaan yang menyebabkan pesawat ini melakukan pendaratan darurat di Sungai Bengawan Solo. Akibat insiden ini, seorang pramugari meninggal dunia karena tersedot keluar yang disebabkan terbukanya pintu darurat akibat emergency landing. Lantas, bagaimana kronologi lengkap kecelakaan tersebut dan apa yang menjadi penyebabnya? Untuk itu, mari kita simak. Rabu 16 Januari 2002, Garuda Indonesian Flight 421 menggunakan pesawat Boeing 737 3Q8, memiliki nomor registrasi PKGWA. Pesawat tersebut adalah pesawat Boeing 737 pertama yang diterbangkan oleh maskapai Garuda Indonesia. Pesawat sudah berusia 12 tahun 10 bulan ketika itu. Pesawat ini melakukan penerbangan pertamanya pada tanggal 7 April 1989. Pesawat ini memiliki 27.701 total jam terbang dan sudah 24.139 kali melakukan take off dan landing. Pesawat tidak memiliki catatan kerusakan pada penerbangan-penerbangan sebelumnya dan dinyatakan layak terbang ketika itu. Penerbangan ini dipimpin oleh kapten senior yang sangat berpengalaman bernama Abdul Rojak. Beliau berusia 44 tahun dan memiliki total jam terbang 14.020 jam. Rute penerbangan ini seharusnya dikomandani oleh pilot lain. Namun, pilot yang seharusnya dijadwalkan untuk rute ini terlambat karena terjebak banjir sehingga Kapten Abdul Rojak ditunjuk untuk memimpin dalam penerbangan ini. Kopilotnya bernama Heri Gunawan, berusia 46 tahun, memiliki total jam terbang 7.137 jam. Garuda Indonesia Flight 421 membawa penumpang berjumlah 54 orang dan ada 6 orang kru member dalam penerbangan ini. Setelah selesai melakukan persiapan penerbangan, Garuda Indonesian Flight 421 meminta izin ke ground control untuk melakukan pushback. Garuda Indonesian Flight 421 keluar dari terminal gate sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Garuda Indonesian Flight 421 meminta izin kepada ATC untuk segera melakukan take off. Setelah mendapat izin, Garuda Indonesia Flight 421 segera melakukan take off di runway yang sudah ditentukan, tepat pada pukul 15 waktu setempat. Garuda Indonesia Flight 421 sedang berada di ketinggian 31.000 feet. Garuda Indonesia Flight 421 sudah diizinkan menurunkan ketinggian untuk segera melakukan pendekatan ke Bandara Udara Tujuan Adi Sucipto, Yogyakarta. Tiba-tiba radar pesawat mendeteksi bahwa tepat di depan pesawat sedang terjadi cuaca buruk. Pilot segera menghubungi ATC untuk meminta heading ke kanan untuk menghindari cuaca buruk. ATC pun mengizinkan Garuda Indonesia Flight 421 untuk melakukan heading ke kanan ke 300 derajat. Beberapa detik kemudian, radar cuaca di pesawat menunjukkan adanya awan cumulonimbus. Jika pilot meneruskan heading ke kanan, ada gunung yang menjulang cukup tinggi. Dan jika heading ke kiri dari rute sebelumnya, ada Lanut Iswahyudi. Pesawat komersial dilarang terbang di atas wilayah udara militer. Maka dengan terpaksa, pesawat harus masuk ke awan cumulonimbus. Hujan badai yang ada di pesawat ini menyebabkan pesawat mengalami seperet turbulensi. Kapten menyalakan lampu seatbelt untuk memberikan informasi ke ruang kabin agar penumpang segera menggunakan sabuk pengaman. Pilot sudah mengaktifkan sistem anti-es. Ketika pesawat berada di ketinggian 23.000 feet, kedua mesin pesawat mengalami plane out. Kopilot melaporkan boot engine plane out ke kaptennya. Kapten segera melihat engine indikator. Melihat tekanan kedua mesin sudah sangat rendah. Pilot mencoba merestart kembali kedua mesin pesawat yang telah plane out dengan melakukan prosedur engine fuel cut off.
menunggu speed pesawat naik dengan bantuan kecepatan angin. Setelah mendapat kecepatan yang sesuai dengan diinginkan, Kapten mencoba merestart kedua mesin yang telah mengalami plan out. Kapten sudah berusaha mencoba merestart 3 kali mesin tersebut, namun tetap tidak membuahkan hasil. Kemudian, pilot mencoba menghidupkan standby generator atau auxiliary power unit. Pilot berharap dengan bantuan APU mesin lebih memungkinkan menyala kembali. Namun ketika akan dicoba, baterai APU telah drop. Seiring waktu, sistem kelistrikan di pesawat menjadi tidak berfungsi secara keseluruhan. Dengan matinya sistem kelistrikan di pesawat, otomatis pilot tidak dapat berkomunikasi dengan ATC. Kapten menginstruksikan ke kopilotnya agar memeriksa kembali prosedur sesuai dengan buku panduan SOP. Ditakutkan ada prosedur yang terlewatkan dalam merestart engine. Setelah kopilot melihat kembali buku SOP, kopilot mengatakan ke kaptennya bahwa emergency checklist sudah sesuai dilakukan untuk merestart engine. Garuda Indonesia Flight 421 telah keluar dari awan badai dan sedang berada di ketinggian 8.000 feet. Kedua pilot mulai melakukan diskusi untuk menentukan lokasi pendaratan darurat karena kedua mesin sudah tidak dapat menyala lagi. Kopilot memberi saran ke kaptennya agar melakukan pendaratan darurat di atas sawah. Namun, kapten tidak menyetujuinya karena sangat berisiko. Beberapa saat kemudian, pilot melihat ada sungai. Kedua pilot berdiskusi dan sepakat untuk melakukan pendaratan di sungai tersebut. Kapten mengumumkan kepada para penumpang agar bersiap melakukan pendaratan darurat. Pesawat melakukan ditching tanpa mengeluarkan roda pendaratan maupun flap. Garuda Indonesia Flight 421 berhasil melakukan pendaratan di Sungai Bengawan Solo pada pukul 16.29 waktu setempat. Semua penumpang berhasil selamat, namun ada satu awak kabin dinyatakan meninggal dunia. Ada satu pramugari yang hilang bernama Santi Anggraini. Santi duduk di bagian belakang pesawat terhisap keluar dan terlempar jauh. Bagian ekor pesawat yang terantuk batu membuat lubang terbuka di bagian bawah pesawat, yang efeknya seperti balon pecah. Perbedaan tekanan di dalam kabin bertekanan tinggi dan di luar kabin bisa menimbulkan efek penyedotan seperti alat vakum yang dahsyat. Tak ayal, seragam Santi saat ditemukan sudah terlucuti semua. Investigasi yang dilakukan oleh KNKT penyebab kecelakaan Garuda Indonesia Flight 421 adalah yaitu cuaca buruk yang menjadi penyebab utama kecelakaan ini. Pesawat memasuki awan cumulonimbus yang dipenuhi hujan badai dan es. Kedua mesin pesawat tiba-tiba mengalami flame out. Pilot melakukan prosedur engine fuel cut off untuk menyalakan kembali kedua mesin pesawat tersebut, namun tidak berhasil. Standby generator atau auxiliary power unit yang diharapkan dapat membantu menyalakan pesawat juga tidak berhasil diaktifkan karena kondisi baterai yang sudah drop. Namun, dengan ketenangan serta skill pilot dan kopilot, pesawat pada akhirnya berhasil melakukan pendaratan di atas sungai. Kapten Abdul Rojak dan kopilot Heri Gunawan sudah sangat pantas disebut sebagai pahlawan. Itulah kronologi lengkap kecelakaan Garuda Indonesia Flight 421 menurut channel Atis Data. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Like video ini jika kalian suka, dislike jika tidak suka. Stay healthy, sehat selalu, dan jangan lupa berdoa. Wassalam.